Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Kita teruskan lagi kelas nahwunya. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Pembahasan terakhir kita ini ya. At-tabi' lil marfu. At-tabi' lil marfu yaitu isim-isim yang mengikuti isim marfu gitu ya. Isim-isim yang mengikuti isim marfu. Dan yang marfu kemarin kita sudah pelajari yang marfu itu ada 7 atau 11 gitu ya. Ada 11. Ada 11 isim yang marfu. Itu sisanya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke mansubat. Al-mansubat ya. Ini al-marfu berarti isim yang aslinya itu ada 6, kemudian ini yang at-tabi'nya di sini ada 4. Berarti 10 ya, ada 10. Ada 10 isim marfu. Baik. Sekarang kita masuk ke isim mansub, al-mansubat atau isim-isim yang mansub gitu ya. Nah, kalau kemarin isim-isim yang marfu, sekarang isim-isim yang mansub ini. Ini semuanya isim-isim yang mansub. Yang pertama nomor 1 di sini khobar kana wa ism ina wasmu ina gitu ya. Khobar kana wasmu ina. Jadi khobar kana dan isim ina itu mansub. Kalau kemarin yang sudah kita pelajari itu isim kana dan khobar inna itu marfu. Sekarang kebalikannya, khobar kana isim inna mansub. Jadi nanti dia mansub kedudukannya. Kemudian yang kedua al-maf'ulu bihi. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ini mansub juga ya. Makanya ketika misalnya kita mengatakan qara'tu al-Qur'ana. Kenapa harus al-Qur'ana? Karena maf'ulun bihi termasuk isim-isim yang mansub. Kemudian yang ketiga ada al-maf'ul al-mutlaq, maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ini juga mansub, nanti kita insyaallah ada penjelasannya. Kemudian al-maf'ul li ajlih. Al-maf'ul li ajlih itu dia mansub juga sama. Baik. Ini yang keempat berarti maf'ul li ajlih. Ini maf'ul li ajlih mansub. Kemudian maf'ul fi. Nah, ini ya maf'ulun fihi atau dzaraf. Nah, makanya dzaraf itu fathah gitu ya. Makanya dzaraf itu fathah atau mansub. Makanya dzaraf itu fathah atau mansub karena dia termasuk isim-isim yang mansub. Disebutnya maf'ulun fihi atau dzaraf ya. Maf'ulun fihi disebutnya dengan maf'ulun fihi atau dzaraf sama. Kemudian nomor 6 maf'ulun ma'ah, maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah nanti mansub juga. Kemudian yang ketujuh al-hal, hal ya, hal keadaan itu mansub. Kemudian al-mustatsna mansub. Kemudian al-munada panggilan ya. Al-munada yang dipanggil berarti ini termasuk ke isim mansub. Kemudian at-tamyiz. Nah, ini tamyiz juga mansub. Kemudian at-tawabi li ismil mansub. At-tawabi ini yang kemarin kita pelajari yaitu badal, kemudian sifah, kemudian taukid, kemudian na'at
ini disebutnya dengan at-tawabi. Jadi di setiap isim marfu, mansub, majrur itu ada at-tawabi. Ini ada 10, kemudian at-tawabi ada 4. Berarti ada 14 untuk ini ya. Isim marfu ada 10. Isim mansub ada 14. Kemudian nanti isim majrurnya setelahnya insyaallah. Ini ya, ini rangkumannya. Ini rangkumannya isim-isim yang mansub, ingat. Isim-isim yang mansub ya. Atau al-mansubat disebutnya, yaitu khobar kana wa isim inna, maf'ulun bihi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ulun fih atau dharab, maf'ul ma'ah, al-hal, al-mustatsna, al-mudada, at-tamyiz, kemudian at-tawabi li ismil mansub, yaitu yang mengikuti isim mansub itu na'at, tauqid, badal, kemudian satu lagi apa? Na'at, tauqid, badal sama apa satu lagi lupa. Satu lagi sama atof ya, sama atof. Baik. Ingatan ya, berarti ada kurang lebih ada 14 dengan at-tawabi. Kalau yang aslinya selain at-tawabi ini ada 10. Tapi dengan tawabi, at-tawabi ada 4, berarti 14 isim mansub. Yang kemarin isim marfu ada 10 dengan tawabi, isim mansub ada 14 dengan at-tawabi. Yang pertama kita bahas khobar kana wa ism inna. Kita nanti akan bahas satu-satu ini insyaallah dengan pembahasan yang simple insyaallah. Jadi tidak terlalu mendetail. Kita bahas secara simple. Tab nomor 1 khobar kana wa isim inna. Baik. Nih. Khobar kana wa isim inna. Kita ingatkan lagi. Rumus kana, gimana rumus kana? Di sini kana ya. Di sini kana. Kemudian di sini inna. Ini rumusnya, siapa yang masih ingat? Kana di sini isimnya. Di sini khobarnya. Kana isimnya apa? Kedudukannya. Marfu, iya. Marfu. Kalau khobarnya? Mansub, iya. Inna, kalau inna? Isimnya marfu juga ya. Isimnya apa? Lupa deh. Inna isimnya apa? Inna sama ya, Ustaz, marfu ya. Tinggal dibalik. Kana dengan inna dibalik, silang. Iya. Mansub. Iya, mansub. Mansub sama marfu. Mansub, kemudian khobarnya marfu. Nah, gini ya. Nah, perhatikan ini. Kana dengan inna itu dibalik. Gitu ya. Kana dengan inna itu dibalik. Nah, begini. Jadi, kalau kana isimnya marfu, khobarnya mansub. Kalau inna isimnya mansub, khobarnya marfu. Itu ya. Ingat ini rumus ini. Karena penting sekali. Ya. Ini rumus ini ingetin. Ini sebenarnya kita sudah pelajari kemarin ya. Di isim-isim marfu. Di isim-isim marfu untuk inna dan untuk kana kita sudah pelajari sebenarnya. Cuman nggak apa-apa kita buka lagi ya. Di sini berarti kita membahasnya tentang khobarnya. Ya. Kalau kalau yang kemarin ya di isim marfu itu kita membahasnya yang marfu gitu ya. Jadi kana berarti isimnya yang dibahas ini kemarin. Kemudian inna khobarnya yang dibahas. Itu pembahasan kemarin. Sekarang yang akan kita bahas kana khobarnya yang dibahas yang mansub. Inna isimnya yang dibahas yang mansub. Jadi sekarang isim-isim mansub yang dibahas. Jadi sekarang kita fokus untuk kana, fokus ke khobarnya, untuk inna, fokus ke isimnya gitu. Tapi tidak akan terlepas
dari Semua. isim dan khobarnya gitu ya, karena rangkaiannya atau kalimatnya pasti seperti itu. Kalau ada kana pasti ada isimnya, ada khobarnya gitu ya. Kalau ada inna pasti ada isimnya, ada khobarnya gitu. Jadi tapi kita fokusnya ke isim-isim mansub sekarang. Baik. Nah, sekarang di sini ingat ya, khobar kana berarti khobar kana wa akhwatuha dan teman-teman. Ialah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya gitu ya. Ini khobarnya. Ini khobarnya. Khobar kana mansub. Baik. Macam-macam khobar kana. Nah, macam-macamnya ada 3 ya. Ada khobar mufrad, khobar jumlah, ada khobar sibhul jumlah. Ingat ya. Baik. Ya. Apa yang dimaksud dengan khobar mufrad? Kabar mufrad itu ya itulah Apa? Siapa yang masih ingat? sudah tahu. Khobar mufrad apa? Sama dengan pengertiannya khobar mufrad untuk inna atau untuk kana. Oh berarti maksudnya mansub. Enggak, mufrad Jelas. yang dimaksud dengan mufrad di sini apa maksud mufrad ini? Apakah dia jumlahnya satu? Tunggal. Satu kata. Satu kata. Iya, itu ya. Satu kata. Ingat, bukan Ya. jumlahnya yang satu ya. Bukan jumlahnya yang satu, tapi satu kata. Katanya yang satu jumlahnya. Ya. Paham? Ya, tapi ingat ya, bukan dilihat jumlahnya. Misalkan 2 orang, 3 orang, tapi ini enggak termasuk ke mufrad. Bukan itu maksudnya. Jadi bukan jumlah, bukan bilangannya. Tapi adalah susunan katanya, satu kata gitu yang dimaksud dengan mufrad. Ya. Oke, coba kita lihat sini. Kita gampang saja bahas ini. Muhammadun qaimun ini asalnya apa? Muhammad kedudukannya sebagai Isim. Itu apa? mubtada ya. Mubtada. Ya, Ya, mubtada ya. Kemudian qaim Khobar. Iya. Sekarang kalau dimasuki kana, tadinya Muhammadun qaimun gitu ya. Dhammah marfu dua-duanya. Setelah dimasuki kana menjadi kana Muhammadun qaiman. Ya. Kana Muhammadun qaiman. Nah, sekarang berarti i'rabnya atau kedudukannya sudah berubah. Yang ini Muhammad ini sebagai apa? Khobar. Muhammad. Muhammad Isfa. Ingat nih susunannya nih, isim khobar. Kana isimnya khobarnya gitu. Berarti Muhammad ini apanya? Isim kana. Isim kana. kana, Gitu. ya. Khobar iya, Muhammad isim kana. Berarti qaiman apa? Khobar kana. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi khobar kana harus mansub fathah untuk yang mufrad. Khobar kana. Itu maksudnya. Cukup sampai sini aja cukup. Yang penting kita paham nih. Kana Muhammadun qaiman. Oh, Muhammad berarti karena sebelumnya ada kana, Muhammad isim kana harus marfu. Ingat ya, isim kana harus marfu. Makanya Muhammadun tuh marfu karena dia mufrad. Qaiman khobar kana harus mansub, maka qaiman gitu. Paham? Insyaallah. Baik, misalkan kita ganti dengan katanya yang jama misalkan ya. Yang jama di sini. Maksudnya kita ngambil kata yang banyak. Misalkan kanal muslimuna ini ya. Muslimuna jalisin. Jalisina. Benar nggak ini kata ini? Kanal muslimuna jalisina. Artinya orang-orang muslim duduk. Benar nggak kalimatnya, katanya? Salah. Kenapa? Kan satu kata ya. Kan marfu, rumusnya marfu, mansub. Iya, marfu harus mansub gitu ya. Marfu dan mansub gitu kan ya? Iya. Berarti nih, mana isim kananya? Al-muslimuna tuh. Al-muslimuna ya, ini isim kananya. Ya. Al-muslimuna ini berarti harus marfu kan ya? Iya. Benar nggak ini marfu?
Iya mas, marfu tuh mu'nya. Apa tanda rofanya? Wow. Wow, kenapa? Kenapa? Nah, jama mau zakar salim. Jamak mudzakkar salim. Berarti benar ya? Benar. Taib. Setelahnya kalau benar berarti al-muslimunnya selamat. Jalisina. Jalisina ini kedudukannya sebagai apa? Khobar. Khobar kana gitu ya. Khobar kana harus apa? Mansub. Mansub. Taib. Di sini benar nggak ini mansub? Benar. Fathah. Apa tanda nasabnya? Fathah. Tanda nasabnya apa? Fathah atau ya? Fathah. Iya, harusnya ya. Bukan harusnya, emang ya? Iya. Iya ya. Kenapa ya? Ini kan Karena mansub. masuk. Enggak, maksudnya isimnya bentuknya isim apa? Zakar salim juga ya. Oh, jamak muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Berarti kanal muslimun jalisin benar atau tidak? Betul. Betul ya. Betul ya. Benar. Kanal muslimun jalisin. Benar ya? Karena Iya, taib. Paham? insyaallah. Taib. Insyaallah. Taib. Nah, sekarang kenapa nih di sini? Ini tadi dikatakan mufrad ya. Dikatakan jalisin ini berapa jumlahnya? Jalisin Lebih dari dua. lebih dari 2, 3 ke atas, gitu kan ya? 3 ke atas. Taib. Benar nggak ini masuk ke mufrad? tidak. Kenapa tidak? Kan satu kata. Jalisin berapa kata? 3. 1. 1. Juga ya. Oh. Iya. Jadi benar Tapi kalau satu artinya, kata. kalau artinya lebih dari gitu ya maksudnya. Iya. Nah, makanya tadi juga jangan dilihat jumlahnya. Ingat ya? Oh, nah. Jangan dilihat jumlahnya, hitungannya, tapi yang dimaksud dengan mufrad itu adalah satu kata. Nah, jalisin ini berapa kata? Satu. Berarti masuk nggak? Masuk. Masuk. Nah, gitu. Berarti kan al-muslimun ini termasuk jalisin. Jalisinnya ini termasuk khobar kana. Masuknya ke mufrad karena dia satu kata. Paham tidak? Kabar kana. Coba ulang lagi dikit dong, Tat. Maaf deh. Apanya? Coba. Penjelasan dari satu. Kan karena itu muslimun itu isim mudzakkar dibilangnya Iya. jamak Jamak mudzakkar salim. mudzakkar salim. Iya. Ya, kita ulangi ya, coba kita ulangi. Iya. Perhatikan sini. Hmm. Kanal muslimuna jalisin. Berarti al muslimuna sebagai isim kana gitu kan? Nah, Iya, isim kana harus apa? marfu. Marfu. Taib. Sekarang al muslimuna ini marfu atau tidak? Marfu. Marfu. Apa tanda rofaknya? Wow. Wow. Karena Jamak mudzakkar isim jamak mudzakkar salim gitu kan? Berarti benar atau tidak? benar. Benar. Taib. Sekarang yang kedua. Jalisina. Jalisina berarti kedudukannya sebagai apa nih? Mansubat. Khobar. Sebagai khobar kana gitu kan ya? Khobar kana. Ya, sebagai khobar kana. Dan khobar kana harus Mansub. mansub. Taib. Di sini benar nggak ini mansub? Betul. Benar. Taib. Apa tanda nasabnya? Ya. Ya, kenapa ya? Karena jamak muzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim. Berarti kanal muslimuna jalisin. Ini katanya sudah benar ya? Nah, Taib. Sekarang kita mau mencari nih. Ini kan sekarang kita belajarnya itu jalisin, khobarnya ini ya, khobar kana. Nah, khobar kana ini termasuk khobar mufrad, khobar jumlah atau khobar sibhul jumlah, gitu kan ya? Taib. Sekarang, jalisin ini kira-kira masuknya kemana? Mufrad, jumlah, atau sibhul jumlah? Mufrad. Ke mufrad. Taib. Kenapa masuk ke mufrad? karena satu kata. Satu kata. Taib. Jalisin jumlahnya berapa? Lebih dari 2. Lebih dari 2, 3 ke atas, gitu kan ya? 3 ke atas Taib. ya. Apakah yang dimaksud mufrad di sini jumlahnya 3 ke atas atau gimana? Bukan, tapi Satu kata. satu kata itu ya, tulisannya. itu makanya maksudnya ke mufrad. Kenapa? Karena jalisin di sini termasuk satu kata, bukan jumlahnya, tapi satu kata katanya. Ya, nah. Paham? Insyaallah, Ustaz. Baik. Ada lagi yang bertanya?
Tidak ada ya, gampang. Jadi jalisin itu artinya satu kata, maksudnya satu arti gitu ya? Bukan satu arti, satu kata. Tahu kata nggak? Tahu kata nggak? Ya, kata-kata iya. Jadi Jadi, jalisin termasuk mufrad kan? iya, termasuk mufrad. Kenapa? Karena satu kata gitu. Bukan jumlahnya satu ya. Iya, anak ngerti paham Ustaz. Iya, baik. Gitu. Jadi jalisin satu kata. Jangan dilihat jumlahnya, jangan. Tapi lihat katanya. Kalau dia jalisin satu kata berarti masuknya ke mufrad gitu. Paham? Tapi berlaku juga hukum-hukum isim yang 9 itu ya Ustaz, nanti tetap Iya, masuk iya tetap. Makanya ini contohnya jamak mudzakkar salim. Seandainya contohnya isim yang lain berarti tandanya beda lagi gitu. ingat lagi ya. Iya, tapi harus ingat, tapi harus semuanya nih. Baik itu isim apapun, mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Tapi ingat kedudukannya isimnya isim kana harus marfu, khobarnya harus mansub. Gitu. Nah, itu makanya tuh tanda-tandanya harus diingetin lagi. Ya. Afwan, bisa ulang satu kali, bikin contoh lagi. Iya, teh kita contoh lagi coba. Ya. Sekarang misalkan nih. ambil rumus. Iya, al-muslimatu. Baik, kita ini mubtada khabar dulu ya. Al-muslimatu misalkan Al-muslimatu apa? wah Dari satu. oh ya bisa dari satu. Misalkan ya. Al-muslimatu dari satu. Al-muslimatu dari satu. Contohnya ini ya. Taib. Ini masih mubtada khobar ya. Al-muslimatu mubtada dari satu khobar. Taib. Setelah dimasuki kana menjadi apa? Kana Al-muslimatu dari apa tuh Pak? Dari harusnya tan. dari sina. Ini sih Ustaz nulis di mana sih? Afwan Ustaz. Ini di atas. Oh di atas. Dari satan. Taib. Sekarang perhatikan sini. Nah, Ana belum ditulis nih, ujung-ujungnya harokatnya belum ditulis ya. Kita lihat dulu. Kanal tadinya al-muslimatu dari satun. Gini. Caranya begini. Kana nih, ini ada kana. Kita harus tahu rumus kana. Rumus kana berarti ini isimnya yang pertama ya, al-muslimat ya. Ya. Isimnya berarti harus apa tadi? Marfu. Taib. Ini aja dulu nih, penting kuncinya ini. Kalau tidak tahu ini nggak akan bisa menjawabnya. Taib. Dari saat berarti ini apa? Kedudukannya sebagai apa kana? Mansub. Khobar kana dan khobar kana harus mansub begitu ya. Harus mansub. Taib. Nah, kalau sudah begini gampang kita. Taib. Kira-kira nih kita sekarang seleksi isimnya. Isim yang itu tanda-tanda isim pada tanda-tanda i'rab pada isim yang pertama itu isimnya nggak akan keluar dari situ ya. Nama-nama isimnya tidak akan keluar dari yang 9 itu. Taib. Al-muslimat ini kira-kira isimnya bentuk isim apa? Mu'annas salim. Jamak mu'annas salim gitu kan? Nah, sekarang jamak mu'annas salim harus marfu, tanda rofa untuk jamak mu'annas salim apa? Doma berarti kanal muslimatu. Selesai sudah. Udah gitu. Kita sudah tahu dan sudah benar ini ya. Kanal muslimatu benar, sudah selesai. Sekarang berikutnya dari saat ini bentuk apa isimnya? Jamak taksir ya? Jamak taksir bukan? Dari mana tahu jamak taksirnya? Darosa. Ini iya, dari mana tahu jamak taksirnya? Karena itu dia mansub. Jangan dulu lihat mansub, isimnya, bentuk isimnya isim apa dulu? Dari saat ini isim apa? Mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak taksir, jamak muannats salim, mamnu minas shorof, isim maksur atau apa? Kira-kira. Jamak taksir. Jamak taksir apa cirinya? Cirinya dia 4 Pak. Mana Mana fathahnya?
Dari Mana fathahnya? Ana belum nulis harokat ujungnya. Bukan ya, Ustaz. Apa? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa? Ada yang jawaban lain? Dari saat ini isim apa ini? Sama ya Mas Ustaz. Berarti Andun ini belum tahu nama-nama isimnya. Belum. Kita kelompokkan nanti isimnya ya. Kita kelompokkan, harus belajar nih. Harus menentukan isim apa ini gitu ya. Kira-kira dari saat ini isim apa ini? Ingat, kalau ujungnya ada tandanya ta dengan alif, apa itu? Musana. Mukana. Itu alif dengan nun. Tahu deh. Bukan. Itu alif dengan nun kalau mustana. Ini ta dengan alif. Alif ta gitu. Siapa yang tahu? Masya Allah. Maksur ya Ustaz. Kenapa isi maksur? Taib. Dari saat gitu, dari saat. Ini cirinya itu alif ini nih, alif ini. Ya, alif ini dengan ta ini, itu cirinya. Kira-kira isim apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Tapi dia kasroh Ustaz, nasabnya yang itunya. Apa? Yang mansubnya. Iya, kan Anda belum nulis di sini. Ini belum ditulis harokatnya. Makanya kita menentukan isimnya dulu, baru tahu harokatnya apa. Iya. Iya, paham? Iya. Iya. Sekarang ini paham nggak ini masuk ke jamak muannas salim? Paham nggak? Ya. Iya, paham ya? Akhiran alif ta. Iya, paham? Paham sekarang? Nah, kalau paham, nah sekarang gini, ini isim jamak muannas salim, itu tanda nasabnya apa? Kasroh. Nah, berarti udah selesai, kita kasrahkan saja. Berarti kanal muslimatu dari satin, sudah selesai. Bisa? Tapi kan kata Ustaz harus rumusnya mansub. Mansub. Yang ini mansub. Ini mansub. Itu mansub, Ibu. Oh, naam Ustaz, paham Ingat ya. Gitu. Makanya kata dan juga pikiran mansub, ingat, bukan fathah semuanya. Apa tuh? Ya, benar. Hati-hati. Ya, Mansub bukan fathah semuanya, tergantung isimnya. Iya. Paham? Ya. Iya. Ya Allah. Taib. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, masih pikiran. Pokoknya secara ini mansub itu ternyata fathah aja ya. Oh iya. Iya, makanya nah kata Anda juga gini, kita biasanya kenapa mengatakan marfu itu domah, mansub itu fathah, majrur itu kasroh. Karena itu harokat asalnya. Harokat asal untuk mufrad gitu. Makanya sekarang kalau sudah belajar, jangan katakan marfu itu domah, jangan ya. Misalkan al-muslimatu isim marfunya dengan domah gitu ya. Apaan? Bukan gitu. Jadi dia mengatakan domah gitu ya. Al-muslimatu domah. Jadi marfunya itu dengan kata-kata domah, jangan ya. Karena tanda rofa, kemudian tanda nasab, tanda jar berbeda-beda. Mungkin marfu kebanyakan domah gitu ya. Mungkin marfu kebanyakan domah. Cuma di isim maksur kan domahnya muqaddarah misalkan begitu. Nah, sekarang dari saat ini di sini yang mansub. Yang mansub jangan kita terpikirkan bahwa yang mansub itu fathah semuanya, tidak. Ya, ingat. Mansub untuk jamak muannas salim itu kasrah. Walaupun bentuk kasrah dia mansub. Mansub. Ya, mansub. Paham? Insya Allah paham Ustaz. Berarti nggak mungkin satu itu ya, maksudnya satu soal tuh beda-beda isim nggak mungkin ya? Mungkin. Jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim atau gitu mungkin nggak? Mungkin Ibu. Iya. Mungkin ya, jadi tidak hanya satu. Nanti misalkan bisa campur nih jamak mudzakkar salim, kemudian ada wa-nya, kemudian jamak muannas salim, bisa seperti itu. Oh, bisa begitu. Iya. Makanya kita harus tahu dulu. Gitu. Iya, bentuknya nih, bentuk jamak, bentuk gitu. Iya. Ustaz, iya mau nanya kayak Bu Lela tuh ya. Kalau misalkan isim kanannya jamak muannas salim, khobar kanannya harus sama tuh beda Ustaz. Nah, perhatikan sini. Ini untuk muslimat jamaknya khobarnya ini boleh dia mufrad, tapi mufradnya mufrad muannas ya. Mufradnya mufrad muannas atau boleh juga jamak seperti ini. Jadi boleh begini.
kanal muslimatu misalkan pakainya mufrad darisatun. Pakai ini mufrad. Berarti darisa. Nah, kalau mufrad begini berarti tandanya apa? Darisa ini berarti kanal muslimatu darisa. Apa nih? Tak marbutohnya apa harakatnya? In. Fathah. Fathah. Darisatan gitu kan? Kenapa fathah? Karena mufrad. Karena mufrad. Iya, karena mufrad dan dia mansub gitu kan? Ya. Paham tidak? Jadi kanal muslimatu darisatan atau kanal muslimatu darisatin. Ini darisatan dengan darisatin kedudukannya sama, mansub dua-duanya. Cuman bedanya tanda nasabnya saja. Iya. Di darisatin di sini tanda nasabnya dia kasroh karena jama muannas salim. Di darisatan di sini tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia isi mufrad. Nah, gitu. Paham? Nah, insyaallah Ustaz. Baik. Ada pertanyaan lagi silahkan. Nah, itu yang rumus tadi yang Ustadz bilang mu'annas salim alif ta ya. Iya, itu cirinya. Alif dengan Itu ta. ciri aja ya. Ciri. Tercatat dengan Iya, ciri. catatan anak. Cirinya itu jama mu'annas salim alif ta. Tapi Alif tidak ta. semua yang ada alif ta itu jama mu'annas salim. Nanti insya Allah itu untuk detailnya nanti insya Allah. Karena agak susah iya. Cirinya aja dulu sekarang. sekarang. Anak catetin begini nggak apa-apa juga. Boleh. Alif Ciri ta. iya. Emang cirinya seperti itu. Iya. Cuma nanti tidak semua isim yang ada alif dengan ta itu jama mu'annas salim. Tidak semua. Ada isim yang bukan jama mu'annas salim. Jadi isim asli. Dia bisa jama taksir, bisa. Sekarang tulis aja seperti itu. Tandanya jama mu'annas salim alif ta. Udah cukup segitu aja. Iya. Karena kita bertahap ya. Kalau jelasan sekarang nanti bingung lagi. Tapi naruhnya tetap di rofa, di nasab, di jar. Alif ta itu. Di mu'annas salim ada. Ada semuanya. Marfu, mansub, majrur. Di nasabnya aja. Apa maksudnya di mansub aja? Apanya? Semuanya. Oh, di semuanya. Iya, jama mu'annas salim bisa rofa, bisa mansub, bisa majrur. Semuanya. Ada alif ta cirinya itu. Iya, ada alif ta. Oh, nah, Itu berarti intinya bukan tanda nasab, tanda majrur, tanda marfu ya, alif ta itu. Tapi Ya. alif ta itu Ya. tandanya jama itu. Iya, maksudnya itu ya. Iya. Jamaah, ya, Ustaz. Paham? Ada lagi pertanyaannya silakan. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Harus paham ya. Ayo. Iya, insyaallah. Ustaz. Ana pengen praktek Al-Qur'an coba. Pengen menganalisis isimnya. Isim apa? Termasuk isim apa? Coba Ana buka Al-Qur'an ya, bentar. Ini kita harus tahu isim apa itu gitu ya. Coba. Kita lihat Al-Qur'an. Disebutkan aja dulu. Cukup ini sekarang pembahasan ini cukup ya. Yang penting paham aja. Udah. Jumlah nanti, sibhul jumlah nanti nggak masalah. Yang penting semuanya paham bahwa mufrad ini maksudnya adalah satu kata, ya. Kemudian ingat kana isimnya marfu, khobarnya mansub gitu. Sudah? Ya, Ustaz. Kita pindah ke Al-Qur'an coba. Bentar. Nah, cari Al-Qur'annya. Kita menganalisis isim, termasuk ke isim apa? Ingat ya, kalau dimaksudkan termasuk ke isim apa, berarti pilihannya cuma 9 itu. Ya. Apakah dia mufrad, musanna, jama taksir, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, kayak begitu. Udah itu aja. Enggak akan keluar dari situ. Iya. Tidak ada tambahan isim lagi setelah isim itu. Sama tanda-tanda Ustaz. Ya, tanda-tandanya betul. Rofa, nasab. Iya. Bismillah. Ada kelihatan Al-Qur'annya? Surat apa Ya. ini? Coba kita surat apa nih? Kita biasanya Al-Baqarah terus ya. Ganti kita sekarang dengan Ali Imran misalkan. Ali Imran. Ada kelihatan nih? Ya. Coba nih. Kita semuanya lihat isimnya. Allah ini isimnya isim termasuk isim apa? Allah. Mufrad ya? Mufrad. Jangan ragu lagi. Allah mufrad. Iya. Mufrad. Iya. Kemudian la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kita tinggalkannya dulu. Nazzala 'alaikal kitab. Kitab ini isim apa? Berapa jumlahnya? Kitab. Mufrad satu. Satu, mufrad ya. Iya.
bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurah. Taurah ini berapa jumlahnya? Isim apa? Mufrad juga. Mufrad. Wal Injil. Mufrad. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah paham menganalisa bisa wa anzalat Taurah. Wa anzalat Taurata nih berarti nih kalau isi mufrad harokatnya fathah itu apa? Kedudukannya? Nasab, mansub. Mansub. Nah, udah pasti gitu. Wal Injila, fathah lagi nih, mufrad. Berarti apa? Mansub. Udah gitu. Nanti kita paham nih, mengartikan seperti ini paham. Wa anzalat Taurata berarti wa anzala dan menurunkan Taurat, Taurat yang diturunkan. Wal Injil dan Injil. Gitu. Paham? Teruskan dulu. Min qablu hudal linnas. Linnas, annas. Berapa jumlahnya? Satu. Mufrad ya. Wa anzalal furqan. Berapa furqan? Lebih. Satu. Ya, satu dan dia fathah. Berarti fathah kalau isim satu mufrad apa? Kedudukannya sebagai apa? Mansub. Nah, berarti wa anzalal furqan dan menurunkan al-furqan. Al-furqan di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Baik. Al-Qur'an, Ustaz. Iya, Al-Qur'an. Al-Furqan Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru. Baik, kafaru ini ke fi'il ya. Boleh kita kerjakan fi'il juga nggak masalah karena kita sudah belajar. Alhamdulillah, sholatnya sudah selesai juga. Kafaru. Baik, domirnya siapa di sini? Huma. Kafaru. Domirnya siapa? Hum. Ini kalau ada waw sukun dan alif pasti hum. Iya. Baik, kemudian biayati. Isim apa ini? Biayati. Ya. Jar. Bukan. Betul, B-nya jar. Maksudnya ayatnya itu isim apa maksudnya? Masuk ke isim apa? Isim mufrad juga. Mufrad. Ingat tandanya. Jangan tertipu. Mu'annas salim. Jangan mu'annas salim. Iya, jamak mu'annas salim. Iya, ayat itu jamak mu'annas salim ya. Ujungnya ada alif dengan ta. Ingat ini, walaupun bentuknya tulisannya berbeda. Iya. Paham ya? Jar ya, berarti majrur ya. Iya, karena dia majrur ya, kasrah ya, karena ada huruf bi kan ya? Iya, taib. Allah, berapa jumlahnya? Termasuk ke isim apa? Mufrad. Iya. Lahum adzabun syadid. Wallahu. Satu mufrad. Aziz. Satu mufrad. Dzuntiqan. Ini kata kerja ya. Innallaha. Allahnya apa nih? Isim apa? Mufrad. Kenapa Allahnya fathah? Karena isim inna mansub. Udah fathah? Maka dalam Al-Qur'an tidak akan pernah ada innallahu atau innallahi. Pasti innallaha. Kenapa? Karena dia isim inna harus mansub. Paham? Insyaallah, Ustaz. Baik, terus. Ke rumus balik itu ya. Iya, ingat rumusnya. Rumus ini penting gitu. Baik. Satu rumus itu kita bisa kerjakan di satu Al-Qur'an ya. Iya, ingat kana dengan inna aja. Itu udah lumayan ya. Kana dengan inna aja. Ingat rumus itu, semuanya pasti sama dalam Al-Qur'an. Terus innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi. Satu. Mufrad. Kenapa kasrah? Karena ada fi, betul. Wala fis sama'i, sama. Apa nih? Isim apa? Mufrad. Kenapa kasrah? Karena ada fi. Ada fi, berarti isim majrur gitu ya. Isim majrur ya. Terus huwallazi yusawwirukum fil arhami. Arham. Mufrad karena mufrad Ustaz. Iya, taib. Arham di sini jamak ya, jamak taksir. Iya, arham di sini jamak taksir. Taib. Enggak masalah karena arham jamak taksir ini kita tidak bisa menentukan cirinya ya. Kita harus tahu mufradnya apa. Kemudian jamak taksirnya kita tahunya dari kamus. Gitu ya. Arham di sini itu jamak taksir ya. Dan jamak taksir karena sebelumnya ada fi harus apa harokatnya? Kasroh. Sama dengan mufrad ya. Mufradnya arham berarti apa? Lahim. Oh iya. Iya.
Taib. Rahim. Iya, rahim. Fil arham rahim itu rahim. Dan bahasa Indonesia dia rahim. Rahimun. Iya. Rahimun. Bukan rahim, bukan. Rahim. Rahim. Iya. Fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Al-aziz satu ya, al-hakim satu. Cuman kita belum masuk ke isim itu, enggak masalah. Lewat dulu aja. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Kitab berapa? Satu mufrad. Mufrad. Taib. Berarti kita kalau mufrad nih ya, mufrad itu gampang kita menentukannya. Apa kalau dia fathah, domah atau kasrah, kita gampang menentukannya. Kalau fathah berarti mansub, kalau domah marfu, kalau kasrah majrur. Nah, sekarang di sini kitab ini dia mufrad dan dia fathah, berarti apa? Mansub. Nah, gitu. Kita bisa tahu nih terjemahannya. Huwallazi, dia yang anzala menurunkan alaika kepadamu alkitab, kitab Al-Qur'an. Berarti alkitab ini karena dia mufrad, mansub yang diturunkan, maf'ulun bih. Nah, gitu kan? Baik, sudah paham? Baik, insya Allah membantu ya. Insya Allah ini sangat membantu sekali untuk menerjemahkan atau untuk memahami Al-Quran, hadis gitu ya. Kitab-kitab yang berbahasa Arab, insya Allah. Baik, seterusnya. Minhu ayatun. Baik, ayat isim apa ini? Mu'annas, jama mu'annas salim. Iya, jama mu'annas salim kalau dia domah berarti kedudukannya apa? Marfu. Udah cukup. Situ aja dulu. Muhkamat isim apa? Sama mu'annas salim juga. Jama mu'annas salim. Dia domah berarti kedudukannya marfu. Sudah selesai. Hunna ummul kitabi. Kitab, alkitab. Mufrad ya. Mufrad dan dia kasroh ya. Berarti kedudukannya jer majrur ya. Cuman di sini jernya bukan karena huruf jer, tapi dia karena mudhofun ilaih ya. Mudhof ilaih selalu jer. Kita belum masuk ke pembahasannya. Insyaallah nanti. Wa ukharu mutasyabihat isim apa? Mu'annas salim. Jama mu'annas salim. Iya, jama mu'annas salim. Kalau domah berarti dia apa? Marfu, iya. Marfu. Betul, marfu. Fa ammal ladzina fi qulubihim qulubi. Isim apa ini? Kulub. Mana di sih? Ustaz, anak kehilangan. Ini kulub. Ada kulubi, iya. Isim apa ini? Isim fi'il mudhari ya? Salah. Kalau fi'il mudhari itu dimulai dengan Anita. Iya lupa. Ini berarti isim masuknya, bukan kata kerja ya. Taib kulub ini kalau belum tahu itu isim jamak taksirnya dari kata-kata kolbun. Apa kolbun artinya? Hati. Kalau kulub? Hati-hati di jalan gitu ya. Iya, fi kulubim. Kulub artinya hati-hati gitu ya. Taib kulubi kenapa kasrah? Kulubihim. Karena ada fi, betul. Kalau himnya itu domirnya ya. Kalau himnya itu domirnya. Iya. Taib. Terus. Zaigun fayattabi'una. Taib. Yattabi'una ini fi'il. Kita tinggalkan dulu. Ma tasyabaha minhu batigha al-fitnati. Al-fitnati. Taib. Isim apa itu? Mufrad ya? Iya, al-fitnah itu mufrad. Dan dia kasrah. Berarti? Isim majrur. Majrur ya. Majrur. Karena dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih kita belum masuk. Nanti insyaallah. Intinya kita ini aja dulu. Kita belum tahu nih, misalkan dia mudhof ilaih apa atau misalkan maf'ulun bih atau apa, kita belum tahu ya. Tapi kita sudah mengetahui apakah dia marfu, mansub dengan majrur. Dengan apa? Dengan tandanya, dengan harokatnya. Selesai. Gitu. Misalkan al-fitnati di sini isi mufrad dan dia kasroh. Oh, isi mufrad kalau kasroh itu pasti majrur. Iya. Taib wa batigo at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah. Mufrad, iya. Kemudian warasikhuna jama mu'annas salim. Mu'annas salim. Perhatikan tandanya.
salim. Jamak mudzakkar salim. Mudzakkar, maksudnya jamak mudzakkar salim. Iya, jamak mudzakkar salim. Astagfirullahaladzim. Ya, maksudnya jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar salim. Kenapa bukan jamak muannas salim? Ayo. Karena cirinya nggak ada alif ta. Iya, karena tandanya itu bukan alif ta tapi wawu dengan nun, gitu kan ya? Iya. Baik, sekarang nih jamak mudzakkar salim. Ini kira-kira kedudukannya marfu, mansub atau majrur? Marfu. Kenapa marfu? Karena dia wawu. Karena tandanya wawu. Udah selesai, kita mengetahui itu. Marfu itu gampang ya. Kita mengetahui wawu marfu itu gampang, selesai. Itu. Cuma nanti kita untuk mubtadanya misalkan ya, atau misalkan fa'ilnya atau apanya, kita belum ke situ. Baik. Berarti warasikhuna kita sudah bisa menentukan nih. Ini jamak mudzakkar salim dan dia marfu. Baik. Fil ilmi, ilm. Berapa jumlahnya? Mufrad. Kenapa kasrah? Karena ada fi. Ada fi. Nah, gitu ya. Pasti fil ilmi, enggak ada fil ilma, fil ilmu. Yaquluna taib nih, yaquluna ini apa ini? Muannas salim. Jamak mudzakkar salim. Nah, perhatikan antara Anita. Ini domi itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari siapa domirnya di situ? Apa? Guna ya? Perhatikan. Anta. Hah? Bukan salah. Tuh ada wawu nun fathah. Iya, taib. Hum ya. Ya. Kenapa bukan antum? Kan antum juga wawu nun fathah. Hum. Kayaknya. Betul itu ya. Jadi sebelumnya hurufnya pertama itu ya. Perhatikan ini. Anita. Iya. Bukan. Kalau ujungnya wawu nun fathah, ya kalau ujungnya wawu nun fathah itu ada dua kemungkinan. Untuk hum atau antum. Nah, kita lihat sini. Bedanya hum dengan antum apa? Huruf pertamanya. Kalau hum, iya. Kalau antum, tak. Intinya kalau orang kedua itu selalu tak. Itu. Paham? Berarti yaquluna di sini untuk hum gitu ya. Taib amanna. Taib siapa nih yang tahu amanna? Kita sudah belajar. Fil amr. Perhatikan tuh, nunnya bertasdid, berarti dia ada nun double. Tuh kami Iya apa? Amanna. Iya, amanna. Dari kata-kata amana. Amana artinya beriman. Huma. Fil madi ya, Ustaz? Fil madi betul, fil madi. Cuman untuk siapa fil madinya? Huma. Perhatikan, kalau itu nunnya double ya. Nunnya double. Yang pertama nun yang pertama kalau antuna itu nunnya tidak panjang, ini panjang. Apa? Nahnu ya. Paham? Iya, jadi katanya asalnya amana na gitu. Karena nunnya ada dua maka disambung amanna. Ini berarti kami beriman gitu artinya. Paham? Baik, terus amanna bihi kullu min indillah min rabbina. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Albab apa nih? Isim apa? Isim mufrad. Albab. Alif ba. Jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim, jamak taksir. Albab ini jamak taksir. Baik, enggak masalah. Kita belum jamak taksir karena kita harus tahunya itu dari kamus dan sering kita berinteraksi dengannya. Dia harus sering tahu. Oh, ini jamak taksir misalkan kitab zamannya kutub, iya gitu. Ini jamak taksir nggak ada cirinya gitu. Intinya kalau dia bukan jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim pasti jamak taksir gitu. Tapi lihatnya dari mana Ustaz? Kalau itu dari kamus. Kalau jamak taksir dari kamus. Iya. Isim majrur berarti. Iya, betul. Isim majrur ya. Dia isim majrur betul. Karena jamak taksir sama dengan mufrad. Iya, karena kasrah. Cuman majrurnya di sini mudhafun ilaih. Terus, Rabbana la tuzigh qulubana. Quluba. Isim apa? Qulub jamak dari qalbun ya. Qulub jamak dari qalbun. Kira-kira jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim atau jamak taksir?
Jamak taksir. Jamak taksir. Iya, jamak taksir ya. Dan jamak taksir di sini Mansub. fathah. Iya, quluba fathah berarti kedudukannya apa? Mansub. Mansub. Iya. Baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rahmahnya apa? Mufrad. Iya. Innaka antal wahhab. Wahhab apa? Taksir juga itu Peter. Mufrad. Wahhab mufrad ya. Ini bukan jamak taksir. Iya. Oh ya. Kemudian Rabbana innaka jami'un nas. Nas Mufrad. mufrad. Liyaumil la liyaum yaum. Liyaumin. Yaum. Isim apa? Sama. Mufrad. Mufrad. Mufrad betul. Iya, isim majrur ya. Karena Kenapa? ada li. Ah, betul. Ada li huruf jar ya? Ya. Iya, liyaumin la raiba fi. Innallaha Allah. Mufrad. Mufrad. Kenapa fathah? Isim ina. Isim inna, betul. Nah, iya. La yukhliful mi'ad. Mi'ad mufrad Mufrad. juga ya? Iya, mi'ad mufrad juga. Ada pertanyaan dulu sampai sini, silakan. Silakan, ada pertanyaan. Berarti kita sudah bisa mengetahui ya, mengetahui itu apa kedudukannya, marfu, mansub atau majrur. Dengan tandanya saja, dengan tandanya doang. Ya. Kita mengetahui marfu, mansub dengan majrur hanya dengan tandanya. Masya Allah ya. Meskipun bukan artinya ya Ustaz ya. Iya, karena artinya, ingat ya, untuk memahami artinya itu harus banyak mufradatnya. Kalau belum tahu, kalau belum banyak mufradatnya, harus kita cari di kamus. Jadi misalkan kita mau mengartikan satu ayat ini ya. Misalkan inna alladzi, ini semua kata ini kita nggak tahu artinya. Maka kita inna cari di kamus artinya apa, alladzina cari di kamus artinya apa. Kafaru yang kayak begini carinya di kamusnya kafaro gitu ya asalnya. Artinya apa, lan artinya apa, tugni artinya apa. Itu kalau belum tahu kita mufradatnya. Gitu ya. Berarti innallaha la yukhliful mi'at tadi. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Iya. Waalaikumsalam. Tidak la yukhlifu apa? Yukhlifu akhlafa yukhlifu. Tuh, 3 tanda orang munafik. Idza akhlafa idza apa? Sesungguhnya Allah tidak. Apa tuh lupa lagi? Memberi dari Allah khianat ya Kak? Iya, khianat, iya. Apa tuh? Idza apa tuh lupa lagi. La yukhliful mi'ad artinya tidak mengkhianati janji gitu ya. Tidak mengingkari janji gitu. Artinya dia tepat. Gitu. Tapi mengartikan belum bisa. Iya. Nah, pakai kamusnya apa Kak kalau mau cariin kayak gitu? Contoh kamusnya kayak gimana? Al-Munawwir ya Kak, set di situ ya. Segini. Iya, yang paling bagus untuk kamus Indonesia. Ana sendiri belum buka ya. Ana sendiri belum buka Al-Munawwir itu seperti apa dalamnya. Cuman yang paling bagus kata-kata orang, ini kata-kata orang yang ustadz-ustadz yang lain gitu ya, yang sudah menggunakan, itu Al-Munawwir. Al-Munawwir. Tapi banyak, kamus itu sebenarnya banyak. Mahmud Yunus misalkan, kamus Indonesia ya, banyak. Tapi yang... carinya kamus Arab gitu ya, Arab Indonesia gitu ya. Al-Munawwir ada 2, ada Arab Indonesia, ada Indonesia Arab. Kalau ibu mau mengartikan seperti ini, iya. Tebel banget ya Ustaz ya, nggak bisa dibawa-bawa. Kalau Arab Indonesia tebel, iya. Kalau Indonesia Arab tipis, setengahnya. Iya. Ada 2 ya. Buat pakai cuma buat lihat belajar. Iya. Nih kalau misalkan mau mengartikan seperti ini, ini harus ada pelajaran khusus sepertinya ya. Karena mengartikan bahasa Arab dengan kamus bahasa Arab, dengan kamus Arab itu ya, dengan kamus maksudnya standar Arab, itu nggak kayak kamus anak kecil. Jadi misalkan gini, misalkan kita mau mengartikan ini ayat ini, Rabbana innaka Rabbana ini ada nggak di kamus? Susah kita menyarinya. Harus tahu asalnya. Misalkan ini aja. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhlifu ya. Kita mencari kalimat yukhlifu itu harus tahu asalnya. Asalnya apa? Khalafa. Cari di kamusnya kata-kata yang dimulai dengan huruf kha, kemudian bertemu dengan huruf lam, kemudian huruf fa. Itu bukan yukhlifu. Kalau yukhlifu di kamus Arab nggak akan ketemu, susah. Oh gitu. Iya.
ya. Tapi tadi sebelahnya ada penjelasannya ya, Ustaz ya. Maksudnya Ada nanti ke bawah turutannya. Misalkan nanti disebutkan khalafa yakhlifu. Ini kan yukhlifu. Berarti kalau yukhlifu ini ya, perhatikan sini bentuknya. Kalau yukhlifu berarti fi'il madinya apa? Kira-kira. Dari kata-kata akhlafa gitu kan? Iya. Nanti dari kata-kata ini khalafa 3 ini bisa khalafa yakhlifu atau akhlafa yukhlifu gitu. Kayak gitu, itu kalau kamusnya. Ustaz, iya. Sekarang kan canggih nih di handphone. Ada gak? Udah tinggal cari handphone. Ada kamus tuh, banyak. Kamusnya gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kamus. Boleh dong Kak, rekomen Kak yang mana? Sekarang banyak aplikasi ya. Ada Kak. Kalau aplikasi Al-Munawir Ana nggak tahu ada atau tidak. Ana biasanya menggunakan kalau nggak Mu'jam Wasit Al-Ma'ani itu ya. Itu Arab-Arab semuanya. Arab-Arab semua. Tapi kita ngerti nggak kayak itu kalau baca Arab-Arab? Kalau ngerti bahasa Arab ngerti. Oh, nah. Itu bahasa Arab boleh semua. Jadi rekomen di situ. Nanti artinya keluar bahasa Indonesia. Nah. Nanti artinya keluar bahasa Indonesia. Bukan, kalau yang biasa Ana gunakan misalkan Mu'jam Wasit itu ya, atau misalkan Al-Ma'ani itu bahasa Arab lagi penjelasannya gitu. Jadi nggak ada bahasa Indonesianya. Cuman ini untuk iya, Al-Munawir, makanya apakah ada aplikasinya Al-Munawir atau tidak, Ana nggak tahu. Coba nanti cari di aplikasi ya. Di Google Play atau misalkan di kalau di iPhone App Store berarti cari kamus Al-Munawir gitu, tulis aja. Kalau yang punya Ustadz, Ani mau boleh. Ana di web biasanya nyarinya di Google, langsung aja ke Chrome, buka, tulis kamus, bukan kamus pakai bahasa Arab ya, Mu'jam Wasit misalkan, atau Mu'jam Al-Ma'ani gitu. Nanti muncul ya. Iya, Wasit atau Mu'jam Al-Ma'ani, nanti muncul. Al-Ma'ani, Al-Ma'ani banyak, Mu'jam itu banyak. Arab. Iya, bahasa Arab. Tulisannya Arab apa tuh bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Semua Arab, Mbak, kita belum bisa. Iya, yang ini bahasa Arab katanya. Makanya kata Ana juga, coba cari yang ada di kamus Arab Indonesia, Kak. Coba itu gunakan. Apa itu namanya? Arab Indonesia. Di mana, Ren? Di aplikasi namanya kamus, banyak, tinggal milih kamus Arab Indonesia, kamus Arabik Indonesia, banyak nih kamus bahasa Arab. Coba tulis Al-Munawir gitu, Bu ya. Al-Munawir, kemudian cari apakah ada Al-Munawir atau tidak.